Shalom. Haleluya. Haleluya. Lagi haleluya. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Luar biasa, senang melihat jemaat Tuhan full house begini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara, pada hari ini baik-baik saja. Amin. Dalam keberkatan Tuhan. Ada yang tadi pagi dari rumah bajengkel atau kurang-kurang hati cuma gara-gara masalah baju kusut, atau kurang kopi, kurang manis, dan lain-lain. Bersyukur hari ini kalau kita bisa ada itu semua karena kemurahan Tuhan. Boleh katakan amin? Lagi katakan amin. Puji Tuhan, marilah langsung saja pada pagi hari ini kita mendengarkan firman Tuhan yang saya beri judul This is my season. Boleh sama-sama katakan This is my season. 2, 3. This is my season. Artinya adalah ini adalah waktuku. Ini adalah waktu saya. Karena di dalam Alkitab dikatakan segala sesuatu ada masanya. Nah, ini sekarang adalah masanya saya dan saudara. Mari sama-sama buka di dalam Pengkhotbah 3 ayatnya yang pertama dulu. Pengkhotbah pasal yang ketiga ayatnya yang pertama. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Amin. Ada waktu untuk kita datang beribadah. Ada waktu untuk kita bekerja. Ada waktu kita datang untuk doa. Ada waktu kita buka toko. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Dan untuk segala sesuatu ada masanya yang di bawah langit. Kita sekarang hidup di bawah langit. Artinya masih di bumi. Jadi segala sesuatu itu diatur oleh waktu. Ada waktunya pagi kita bangun. Ada waktunya siang, ada waktunya sore, dan ada waktunya malam untuk kita beristirahat. Pergunakan waktu itu dengan baik-baiknya. Ketika kita tidak menggunakan waktu dengan baik, kita bekerja terlalu overtime, umpamanya buka toko dari jam 8 atau kita bekerja dari jam 8, lembur sampai jam 10 malam, itu kita lakukan setiap hari, maka kesehatan kita yang akan terganggu. Lambat laun kita akan sakit, masuk rumah sakit. Kita sudah cari duit banyak-banyak, kita sudah cari ini untuk banyak-banyak, simpan di rekening, begitu sakit, habis untuk berobat. Kita harus mempunyai hikmat dalam mengolah segala sesuatu. Ketika kita diberi kepercayaan ini, tanggung jawab ini, lakukan itu secara baik-baik dan penuh hikmat. Karena saya ulangi lagi, segala sesuatu ada masanya, segala sesuatu ada waktunya. Karena saya lihat ada banyak yang kalau bekerja luar biasa sampai tengah malam, sampai malam banget, tanpa memperhatikan kesehatan. Karena juga ada yang pelayanan sampai udah nggak perlu lah. Itu kesehatan nanti Tuhan yang urus. Memang benar, tapi kita harus menjaganya juga. Diri kita sendiri harus kita jaga. Dan kita minta pertolongan dari Tuhan untuk membantu kita agar supaya tetap sehat. Amin. Amin. Nah, untuk aktivitas manusia, segala sesuatu ada masanya, ada waktunya. Ada waktu kelahiran, ada waktu kematian, ada waktu untuk sekolah ketika dia sudah bertumbuh. Nah, ada waktu untuk dia masuk kuliah. Setelah kelar kuliah, dia bekerja. Setelah dia bekerja, dia akan menikah. Tidak terstop sampai situ saja. Setelah dia menikah, ada waktu untuk menanti kelahiran anak pertama. Setelah menanti kelahiran anak pertama, anaknya tumbuh pun menjadi dewasa, sekolah, bekerja, dan lain-lain. Nah, dia menunggu waktunya lagi untuk menjadi tua. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita di tempat ini tidak ada yang menjadi lebih muda makin harinya. Makin hari di dalam kehidupan kita ini makin bertambah umurnya. Artinya mendekati kita sedang jalan kepada yang namanya ketuaan. Nah, kalau dalam waktu kita ini dalam menanjak ke umur yang lebih banyak pada masa tua, jadi artinya kita harus menggunakan waktu ini dengan baik.
Waktu yang Tuhan sudah kasih kepada kita jangan sia-siakan. Lagi saya mau katakan, ketika kita bekerja, bekerjalah dengan waktunya. Ketika kita harus istirahat, istirahatlah. Karena pada waktu malam harus istirahat untuk menjaga kesehatan kita. Dan kita bisa katakan, today is my day. Dan sekarang ini, this is my season. Sekarang adalah masaku. Kita lompat ke ayat yang keempat. Pengkhotbah 3 ayat yang keempat. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, dan ada waktu untuk menari. Kalau kita baca di dalam Pengkhotbah 3 ini dari mulai ayat 1 sampai ayat ke-10, di situ dicatat ada begitu banyak. Ada waktu untuk ini, ada waktu untuk itu, ada waktu untuk ini, ada waktu untuk itu. Tapi yang saya mau ambil di sini hanya ayat 4 saja. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Nah, di dalam bahasa Inggrisnya ini dikatakan seperti ini. A time to weep. Artinya itu adalah weep, ada waktu untuk mencucurkan air mata. Bukan hanya menangis saja, tetapi mencucurkan air mata. Mencucurkan air mata ini bukan artinya hanya menetes, bukan hanya 1-2 tetes, tetapi begitu banyak. Mencucurkan air mata, bukan cucur yang dimakan, tapi itu adalah air mata yang berlimpah jatuh. Saya mau tanya, kapan terakhir kita menangis? Kapan terakhir kita mencucurkan air mata? Apakah karena waktu ada masalah? Apakah karena ada masalah keluarga? Karena masalah pelayanan? Atau ketika kita dalam hadirat Tuhan? Ada di doa 10 malam yang pura-pura menangis supaya dilihat betul-betul berdoa. Ada. Kenapa begitu? Karena saya pernah melakukan hal itu. Jadi tidak menutup kemungkinan Bapak, Ibu, Saudara sekalian juga pernah melakukan hal yang sama seperti saya lakukan. Ada pura-pura menangis supaya kelihatan sungguh-sungguh dia ini berdoa, sungguh-sungguh dia ini dalam hadirat Tuhan. Tapi begitu habis itu bang tangan, dialah pura-pura begini, dia hadap. Oh, tidak ada apa gembala. Itu mencucurkan air mata yang pura-pura. Tetapi kebanyakan dari kita di sini mencucurkan air mata kalau lagi ada masalah, kalau lagi dalam problem, kalau lagi dalam kesusahan. Setelah dia menangis baru dia minta tolong sama Tuhan. Nah, ketika dia berdoa sama Tuhan, makin banyak air matanya dicucurkan. Karena apa? Dalam keadaan susah. Saya heran, nanti dalam keadaan susah saja baru kita dekat dengan Tuhan. Tetapi ketika waktu kita jaya-jayanya, tanya, apakah saya dekat dengan Tuhan atau tidak? Saya ulangi sekali lagi. Kadangkala hanya kalau dalam masalah baru kita dekat dengan Tuhan, mencucurkan air mata ketika kita berdoa kepada Tuhan. Tetapi di saat kita jaya, borok-borok dekat, panggil nama Tuhan saja tidak pernah mungkin. Kenapa? Karena saya punya segalanya. Karena saya punya itu, saya punya uang, saya punya ini, saya punya itu. Tunggu Tuhan sebentar dulu. Nanti kalau saya susah baru saya balik ulang sama Tuhan. Tidak seperti itu. Kita harus dekat dengan Tuhan setiap waktu. Karena segala sesuatu ada waktunya dan ada masanya. Katakan haleluya. Lagi katakan haleluya. Nah, saya jadi teringat dengan kata mencucurkan ini ada lagu yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorak, yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkasnya. Nah, kalau mau berdoa kepada Tuhan, kalau mau berharap kepada Tuhan, lakukan itu setiap waktu. Jangan nanti dalam keadaan susah, jangan nanti dalam keadaan tertekan. Jangan. Lakukan itu setiap waktu.
Lakukan itu setiap waktu. Kalau kita ada sedih pun, kalau kita lagi dalam masalah pun, ketika kita bertemu dengan orang atau ketika kita datang ke gereja, jangan kasih muka, maaf saya katakan, muka setan. Datang ke gereja muka berot, tidak ada senyum. Orang senyum akan dia lewat. Sebentar nanti itu orang lagi tersinggung, nyandak masuk gereja. Jangan, karena kita tidak tahu apa yang kita lakukan menyakiti hati orang lain. Apalagi kalau pelayan-pelayan Tuhan yang muka-muka berot, darah Yesus. Coba kalau penerima tamu dia muka, nanti minggu depan atau sebentar malam kita mau terima tamu muka berot. Kira-kira jemaat senang? Sedangkan orang so senyum-senyum, so dari jauh, selamat pagi, shalom. Bapak putar itu jemaat dari mana tahu? Ada seperti itu ada, tapi tidak di sini, sana atau di sana. Segala sesuatu ada waktunya dan segala sesuatu ada masanya. Amin. Kalau kita menangis, menangislah. Tetapi dikatakan di dalam ayat firman Tuhan, ada waktu juga untuk tertawa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya mau kasih tahu ini. Kalau kita mendengar kepada manusia, itu akan membuat kita gelisah. Oke? Kalau kita sharing ke orang, itu membuat gelisah. Kenapa? Kalau kita sharing ke satu dua orang, pendirian kita seperti ini, ketika kita curhat kepada orang yang kita percaya dan kita harapkan, kadang terbelah jadi pemikiran kita dan membuat kita merasa gelisah. Yang kedua, kalau kita berharap pada manusia, itu kadang membuat kita kecewa. Sekalipun dia orang besar, mau bupati, mau anggota dewan, mau gubernur, mau hamba Tuhan, mau gembala, tetapi kalau kita masih berharap yang namanya kepada manusia, kemungkinan untuk kecewa itu ada. Nah, yang bahayanya di sini, ketika kecewa, apa yang kita lakukan? Saudara ini dikasih oleh Tuhan, ketika kecewa, kadang mulut kita menjadi jahat. Ketika kecewa, kelakuan dan sikap kita menjadi jahat. Karena manusia pada dasarnya adalah, kalau sudah gak suka sama kita, maka dia akan menebar kebencian melalui mulutnya. Menebar kebencian ini itu teknik. Saya mau kasih tahu kepada kita, menebar kebencian ini itu adalah teknik untuk menjatuhkan. Teknik untuk menjatuhkan. Ini juga yang dilakukan oleh iblis dan setan. Ketika dia mau menjatuhkan satu umat Tuhan yang setia, satu pelayan Tuhan yang luar biasa, dia pergunakan mulut orang lain untuk menebar kebencian. Dia menebarkan segala sesuatu berita bohong, mulut jahat. Supaya apa? Supaya mempengaruhi orang lain, supaya membenci orang ini. Dan saya yakin dan percaya tidak ada di tempat ini. Karena semua di sini mulut manis sekali. Bukan mulut-mulut manis, tapi mulut-mulut yang manis. Bukan istilah mulut-mulut manis. Karena semua di sini perkataannya luar biasa, memberkati, menyehatkan, memotivasi dan sebagainya. Tapi ingat dengan baik, menebar kebencian adalah teknik untuk menjatuhkan. Tapi bagaimana sikap kita yang menerima? Terimalah itu dengan lapang dada. Terimalah itu, biar orang mau bilang apa, biar orang mau bilang ini, biar orang mau bilang itu. Yang pentingnya tidak betul, kasih biar. Nanti dia yang akan terima dari buah perkataannya. Karena saya mau katakan lagi, segala sesuatu ada waktunya, segala sesuatu ada masanya. Dia sekarang bisa menebar kebencian, tapi besok DP mulut Tuhan pakar. Dia sekarang menabur dengan mencucurkan air mata, besok Tuhan akan berkati dia secara berlimpah. Boleh katakan amin. Lagi katakan amin. Nah, saya ingat ini tentang kisah Yusuf.
Ya, saudara dikasih oleh Tuhan, saya baca lagi dulu ayatnya ini, yang ayat keempat tadi. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, dan ada waktu untuk menari. Saya ingat kisah Yusuf. Bukan Yusuf suami Maria, tapi Yusuf anak Yakub. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kisah Yusuf ini kita tahu bersama, yang pertama yang dalam benak kita pasti dia dibuang ke sumur. Ya kan? Yusuf anak Yakub. Nah, Yusuf ini dia itu yang pertama dibenci oleh saudara-saudaranya. Oke, Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya karena dia menceritakan mimpinya dan sebagainya. Saudara sendiri pun bisa benci kepada kita. Kadang-kala yang mengatakan saudara ini yang satu-satu kampung. Biar baku jauh, biar gak pernah ketemu, biar gak pernah bicara, yang penting baku tahu faham. Oh, satu kampung kita saudara dia. Oh, dari Langoan karo mana? Langoan mana deh? Iya tuh. Yang penting soal baku dekat faham. Satu kampung tuh orang, baku saudara. Nah, itu mulai begitu itu biasa. Yang paling mantap mengeluarkan perkataan jahat. Mengapa? Karena dia pikir satu kampung dan dia pikir ini lebih dikenal orang, ini lebih terkenal, dia lebih dipakai Tuhan. Akhirnya timbullah yang namanya iri hati. Kenapa saudara-saudara Yusuf ini jengkel kepada Yusuf? Karena mereka iri. Kejadian 37 sampai kejadian sekian itu diceritakan tentang Yusuf. Nah, di dalam situ dikatakan saudara-saudara Yusuf ini menjadi iri hati terhadap Yusuf. Ketika iri hati terjadi, lagi saya katakan, mulut jahat, pemikiran pun jadi jahat. Mereka berencana untuk membunuh Yusuf. Akhirnya ketika mereka melihat Yusuf datang, sini ngana, dorang ambil, dorang buang ke dalam sumur yang kering, dikatakan sumur yang tidak berair. Oke, ketika dia dibuang dalam sumur yang kering, mungkin Yusuf berkata, "Tolong, kenapa saya? Saya ini adikmu loh. Saudara macam apa begini? Bukan hanya mulut jahat, tapi kelakuan juga jahat. Saudara model macam apa begini? Saudara model macam apa begini? Saudara model macam apa begini?" Mungkin saja Yusuf mengatakan hal itu pada waktu. Kalau saya jadi Yusuf, saya bilang, memang ini. Bilang saudara satu kampung, tapi kelakuan rupa orang asing. Kita tidak mau terlalu jahat tapi mulu. Iya kan? Katanya saudara, tapi dimasukkan ke dalam sumur. Malah mereka berencana untuk membunuh. Tetapi karena dilihatlah dari jauh ada orang Ismail datang. Orang kaya berarti ini. Orang kaya. Jadi saudara-saudaranya bilang begini, bagaimana kalau kita orang jual saja dia? Jual saja Yusuf ini. Sarangnya dapat doi, jual Yusuf, dapat doi. Oke? Akhirnya dijuallah Yusuf ke orang Ismail untuk menjadi budak. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bayangkan, dari yang mereka iri hati, mereka jengkel, mereka benci kepada Yusuf, berencana untuk dibunuh, tetapi mereka mengambil tindakan lain, mengambil Yusuf dan membuang ke dalam sumur yang kering, dan habis itu dijual untuk mendapatkan keuntungan. Untuk mendapatkan keuntungan. Kadang ada banyak orang untuk mendapatkan sesuatu, untuk mendapatkan nama, menjatuhkan nama orang lain. Ini yang banyak terjadi di mana-mana. Sama seperti kisah Yusuf ini. Untuk mereka mendapatkan keuntungan, mereka mengeluarkan kata-kata yang tidak baik untuk orang tersebut, agar supaya apa? Terlihat orang ini jelek dan saya yang bagus. Untuk supaya orang terlihat lain jelek, tidak baik,
dan saya yang baik. Padahal kita tidak tahu bersama kebusukan apa yang kita miliki. Mungkin kita pertontonkan, kita pertunjukkan kepada orang lain yang baik-baik saja. Memang benar. Kebanyakan orang memperlihatkan ke depan orang lain hanya yang baik-baik saja. Tapi kalau dia tidur menggorok, besar sekali dia hanya mengaku. Makanya biasa kadang kalau ada satu teman begitu. Kalau dia kan tidur mengoroknya kencang lagi. Kadang dia malu. Nah kalau pergi kemana-mana, dia tidak mau satu kamar 2 orang. Dia mau dia tidur sendiri karena dia malu nanti orang merekam. Ada yang seperti itu? Saya tidur mengerok kencang, saudara, ini kasih oleh Tuhan. Tapi nggak usah mau cari tahu sekencang apa. Dulu maksudnya saya begitu, tidak mau tidur berdua karena orang mau tahu kita mengerok. Tapi sekarang puji Tuhan masih mengerok. Tapi sudah tidak terlalu malu lagi saya, sudah dikasih oleh Tuhan. Nah lanjut. Nah ketika Yusuf ini dijual kepada orang Ismail, dan orang Ismail ini jual lagi kepada Potifar. Nah, saya tidak mau cerita tentang Tante Poti, tidak. Tapi saya cuma mau kasih tahu di sini, di dalam Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-28 berkata demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kira-kira Yusuf ini mengalami musim, mengalami masa yang pahit kalau kita baca bersama, kalau kita tahu bersama. Tapi di sini Allah turut bekerja dengan dia karena dia mengasihi Tuhan, makanya dia dibuat baik. Walaupun ceritanya dia dibuang, dijengkel, ada yang iri hati, ada yang dia dijadikan pelayan, dijadikan budak dan lain-lain. Tapi karena Tuhan menyertai dia, karena ini adalah this is his season, this is Joseph's season. Ini adalah masanya Yusuf ketika dia dijual ke rumah Potifar, kepala pengawal. Dia dijual ke situ, dia menjadi budak, memang jadi pelayan. Tetapi di situ dia mendapat kepercayaan penuh untuk mengurus rumah dari Potifar. Coba saudara dikasih oleh Tuhan, ada kita orang ART, asisten rumah tangga, yang kita kasih kepercayaan penuh. Ini, pegangnya. Kok mau keluar? Ini kunci berangkas. Pegang Jo. Ada? Walaupun mau kita pikir, oh dia tidak akan ambil uang di dalam berangkas, tapi kita kasih ini. Atau kunci berangkas ada di atas lemari, di CC paling ojok, nanti di bawah boneka. Nah di bawah boneka itu ada kertas kecil di dalam situ. Itu kunci. Ada? Tidak. Tapi Yusuf mendapatkan kepercayaan penuh. Yusuf mendapatkan kepercayaan penuh. Sampai waktunya Yusuf digoda oleh istri Potifar. Tetapi Yusuf lari. Yusuf tidak tergoda. Bukan cuma satu kali loh digoda, berkali-kali digoda. Artinya Yusuf mempunyai iman yang teguh kepada Tuhan. Dia kuat. Itu kenapa rencana Tuhan dalam kehidupannya itu terjadi secara luar biasa. Nah ketika dia lari dan dia ditangkap, dia difitnah dan dipenjarakan. Saya mau kasih tahu lagi, ketika di dalam penjara pun dia pun menjadi orang kepercayaan. Saya mau kasih tahu kepada kita semua, apapun masalahmu hari-hari ini, apapun posisimu hari-hari ini, lakukan itu dengan setia. Lakukan itu dengan setia, karena kesetiaan mendatangkan kepercayaan. Ketika kita setia kepada Tuhan, kita melayani Dia, maka Tuhan akan percaya kepada saya dan saudara. Sekecil apapun pelayanan itu, ketika dipercayakan kepada kita, maka Tuhan akan memberkati kita secara luar biasa. Karena Allah turut bekerja
dalam kehidupan saya dan saudara. Saya lanjut sedikit tentang Yusuf. Ketika dia di penjara pun, dia menjadi orang kepercayaan di dalam penjara. Singkat cerita, karena Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan, tidak lama kemudian Yusuf menjadi orang kedua di Mesir. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita berserah kepada Tuhan, kita setia kepada Tuhan, maka segala sesuatu yang kita kerjakan akan menjadi season kita. Anything we do in this world, apabila kita melakukan itu dengan setia, maka itu akan menjadi masa kita. Itu akan menjadi waktu kita. Ketika Tuhan mau angkat kita, Dia angkat kita tinggi. Ketika kita bekerja dengan baik, maka kita akan diangkat tinggi. Ketika kita melayani dengan baik, maka kita akan diangkat tinggi oleh Tuhan. Karena sekarang adalah waktuku. Sekarang adalah waktunya saudara. Tinggal pilihan kita. Kita mau melakukan apa yang Tuhan mau katakan, atau kita tidak melakukan apa yang Tuhan katakan. Glory, haleluya. Ketika kita datang kepada Tuhan, Dia akan mengangkat kita tinggi. Katakan haleluya. Lagi katakan haleluya. Dalam segala kehidupan kita, dalam segala musim hidup kita, Yesus hadir bersama-sama dengan kita. Yesus ada bersama-sama dengan kita. Ada pujian yang berkata, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Ayat yang terakhir, Amsal pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-6. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalan. Kasih tepuk tangan yang luar biasa.